Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Apapun masalah ataupun pergumulan yang kita hadapi hari ini, teruslah pertahankan percaya kepada Tuhan dan tetaplah beriman kepadanya. Sebab Dialah yang terlebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Sebelum kita lanjut untuk sharing firman Tuhan seperti biasanya, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu, biar dari hari ke hari iman kami semakin bertumbuh dalam Engkau, agar ketika kami melalui pencobaan maupun pergumulan apapun, hati kami tetap percaya. Urapi setiap kami yang mendengar, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama katakan, Amin. Shalom, menyapa kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Sharing hari ini saya berjudul, Tetaplah Bertahan Dalam Iman. Bagi beberapa dari kita, mungkin saja pernah mengalami situasi di mana saat kita berdoa kepada Tuhan, namun setelah itu tidak terjadi apa-apa. Dan kita langsung berpikir bahwa Tuhan berkata tidak terhadap doa kita. Atau dengan kata lain, kita menyerah atau mundur, lalu kemudian patah semangat. Mungkin setelah itu ada sebagian dari kita yang memutuskan untuk tidak lagi berdoa. Padahal sesungguhnya bisa jadi kalau jawaban doa kita itu sudah ada di depan pintu rumah kita. Namun karena kita memilih untuk tidak lagi percaya atau beriman kepada Tuhan, kita jadi gagal menerima janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Itulah sebabnya dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan, tetaplah berdoa. Justru di saat-saat demikianlah sebenarnya kita harus beriman kepada Tuhan. Bukannya iman itu justru dibutuhkan ketika belum terjadi apa-apa? Kesalahan kebanyakan dari kita adalah saat iman kita diuji, kita malah melepaskan iman kita dengan rasa kecewa, putus asa, lalu berhenti berdoa. Saudaraku perlu catat bahwa antara sesuatu hal belum terjadi dengan lepaskan iman, itu adalah dua hal yang berbeda. Sebab mengapa sesuatu itu belum terjadi, tentu saja itu pemilihan Tuhan. Entah kenapa di dalam kedaulatannya, Allah belum memberikan mujizat kepada kita. Tapi kalau kita melepaskan iman, murni itu adalah karena pemilihan kita. Maka dari itu pilihlah untuk tetap percaya, kalau perlu percaya tanpa melihat. Sebab iman tidak pernah salah, yang salah itu adalah keraguan dan kebimbangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lihat bersama sebuah kisah seorang buta yang disembuhkan oleh Yesus di Betsaida. Dari cerita ini saya rindu kita bisa menangkap rema yang hendak Tuhan sampaikan agar setiap kita tidak lagi gampang untuk kecewa ataupun putus asa, sekalipun situasi atau kondisi sekitar kita tidaklah seperti apa yang kita harapkan atau bahkan doakan. Mari kita buka firman Tuhan dari Markus 8 ayat 22-26. Dimulai dengan ayatnya yang ke-22 dikatakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Dari ayat ini kita jadi tahu bahwa ternyata dari zaman dulu orang-orang juga sudah terbiasa mencari pendeta untuk menjamah ataupun mendoakan orang yang sakit agar mereka sembuh. Namun kali ini berbeda, sebab yang mereka temui saat itu bukanlah hanya sekedar pendeta, tapi dialah Tuhan yang hadir secara fisik di dalam tubuh jasmani. Saat itu mereka memohon kepada Yesus untuk menjamah orang buta tersebut. Lalu kemudian kita baca bersama di ayat 23 dikatakan, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya di ayat 23 yang kita baca barusan tadi, dikatakan bahwa Yesus
memegang tangan orang buta itu, lalu membawa dia keluar kampung. Tidak tahu secara pasti mengapa saat itu Yesus membawa orang buta tersebut keluar kampung. Kala itu mungkin saja Yesus hendak menjauhkan dia dari kerumunan orang-orang yang kepo, atau orang-orang yang cuma sekedar pengen menyaksikan sebuah pertunjukan kesembuhan. Bisa jadi hal tersebut yang menjadi alasannya. Namun, yang pasti, pada saat itu, Yesus ingin beracara secara pribadi dengan si sakit atau orang buta tersebut supaya dia beroleh kesembuhan. Sama seperti kita-kita yang sekarang ini sedang menonton PDKT online hari ini. Saya percaya itu juga bukanlah suatu kebetulan. Kalau hari ini Anda sedang menyaksikan video ini, itu juga karena Tuhan rindu beracara dengan Anda pribadi lepas pribadi. Amin, saudaraku. Kemudian selanjutnya di ayat 23b dikatakan, lalu ia atau Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya, lalu berkata begini, sudahkah kau lihat sesuatu? Ayat 24 dikatakan, orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Pertanyaannya, apakah orang buta itu sudah melihat? Tentu saja, sebab dia sendiri yang mengatakan bahwa aku telah melihat orang. Namun tunggu dulu, sebab kalimat selanjutnya seakan-akan mengecewakan. Ada kata sebab di kalimat tersebut yang maksudnya sama dengan tetapi. Dikatakan bahwa orang buta itu berkata dia melihat orang, sebab atau tapi mereka masih nampak seperti pohon-pohon saja, alias samar-samar ataupun buram. Nah, disinilah saya rindu kita bisa menangkap sebuah rema, yaitu tetaplah bertahan dalam iman ketika sesuatu terjadi, namun tidak langsung seperti yang kita harapkan. Saudaraku, ingatlah bahwa jawaban doa tidaklah selalu instan. Namun, jawaban doa ada juga yang progresif. Sebab itu janganlah anggap remeh kalau sesuatu terjadi, namun tidak langsung seperti apa yang kita harapkan, atau sepertinya hal itu hanya berupa kemajuan yang kecil, atau small progress. Tapi ingatlah juga bahwa small progress pun is still a progress. Atau kemajuan sekecil apapun itu tetaplah dikatakan sebuah kemajuan. Apalagi jika kemajuan itu datangnya dari Allah. Tetaplah bertahan dalam iman. Ketika kemajuan itu terlihat masih sedikit, maka jangan anggap itu hanyalah sebagai sebuah kebetulan. Misalkan, ada orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita doakan, lalu kemudian orang tersebut merasa setelah berdoa, bagian yang sakit di tubuhnya terasa membaik. Walaupun dia belum sembuh secara total, maka rayakanlah progres kesembuhan tersebut dengan mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Atau contoh lainnya lagi, di saat teman kita yang selama ini kita tahu, dia menentang Tuhan, tiba-tiba meminta untuk join bersama kita beribadah minggu di gereja. Meskipun di saat ibadah sedang berlangsung terlihat dia masih ogah-ogahan saat memuji, atau masih sibuk main HP saat khotbah disampaikan, tetapi menguping sedikit demi sedikit, janganlah lantas kita langsung kecewa atau patah semangat di saat melihat hal tersebut. Tetapi mengucap syukurlah atas setiap kemajuan yang ada, dan terus doakan dia sampai Roh Kudus mengubahkannya menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kembali lagi ke Markus 8, kali ini di ayat yang ke-25 kita baca bersama. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Dikatakan di ayat ini, Yesus meletakkan lagi tangannya. Kata lagi di sini Yesus hendak menunjukkan kepada kita, Dia tidak hanya ingin menunjukkan saja, namun Dia juga ingin menghibur sekaligus menguatkan orang-orang seperti kita, termasuk saya yang seringkali imannya tidak sempurna, atau yang kadang-kadang ragu. Bagi orang-orang yang sering merasa tidak percaya diri, tentu firman ini akan sangat dekat di hati kita. Sebab dikatakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menolong setiap kita lagi dan lagi. Katakan amin.
Dan setelah Yesus meletakkan lagi tangannya di mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat, berarti orang itu sudah 100% melihat dan sembuh secara total, dan dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu kemudian di ayat 26 dikatakan, sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Tadi sebelumnya di ayat 23, kan dikatakan bahwa Yesus membawa dia keluar kampung. Dan sekarang Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya, tapi tidak lagi melalui jalan yang sama sewaktu dia dibawa pergi dan tidak boleh lagi masuk ke kampung. Kampung di sini nggak tentu berbicara mengenai kampung halaman, tetapi berbicara tentang sebuah tempat di mana orang buta ini biasa menghabiskan waktunya. Dan ini juga bisa menunjuk kepada sebuah tempat di mana dia biasa hidup dengan kebiasaan lamanya atau kehidupan lamanya secara rohani. Tuhan tidak ingin setelah dia beroleh mujizat kesembuhan, dia kembali lagi ke manusia lamanya yang dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tuhan juga mau ingatkan setiap kita agar setelah kita diberkati atau setelah kita menerima mujizat, jangan sampai kita kembali lagi kepada kehidupan lama kita. Kisah kali ini juga memberi penghiburan bagi orang-orang yang mungkin merasa dirinya nggak layak di hadapan Tuhan. Atau bagi orang yang hari ini masih sering bertanya di dalam hati, apakah Tuhan masih mau menolong saya? Atau masih adakah mujizat Tuhan atas hidup saya? Kalau hari ini kita bertanya, siapakah dari antara kita yang layak di hadapan Tuhan? Tentu jawabannya tidak ada satupun dari kita yang layak. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 katakan. Tapi oleh kasih karunia, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi selama kita mau datang kepada Yesus, bertobat dengan sungguh-sungguh, berbalik kepadanya dan meninggalkan cara hidup kita yang lama, maka Tuhan adalah setia dan adil. Adalah kerinduan Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia rindu untuk memberkati setiap kita. Kalaupun Tuhan terkadang mengizinkan kita mengalami persoalan, itu semata-mata untuk membuat kita sadar bahwa sebagai manusia, kita tidak akan sanggup jika hanya bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri. Tuhan ingin mengajarkan kita untuk selalu bergantung kepadanya, sehingga Dia bisa menunjukkan kasih dan sayangnya kepada kita. Kembali ke judul sharing kita hari ini, tetaplah bertahan dalam iman. Ada 3 poin yang dapat saya bagikan. Yang pertama, tetaplah bertahan dalam iman, sebab iman itu justru dibutuhkan saat kita sedang berada dalam pergumulan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dikisahkan dalam Daniel 3 ayat 13-18, yang nanti teman-teman bisa baca secara lengkap di rumah masing-masing. Dengan keteguhan iman mereka, berkata kepada Raja Nebukadnezar, andaikan Tuhan tidak menolong pun, kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa iman itu butuh yang namanya ketekunan dan kesungguhan. Iman itu nggak tentu selamanya harus besar, tapi iman itu mesti utuh dan juga mesti teguh. Tidak lekas kecewa ataupun putus asa saat sesuatu belum terjadi. Tapi tetaplah bertahan dalam iman itu juga berarti berusaha untuk mempertahankan percaya sampai sesuatu terjadi. Poin berikutnya atau poin kedua, tetaplah bertahan dalam iman kala kemajuan terjadi, namun tidak langsung seperti apa yang diharapkan. Belajar selalu bersyukur atas setiap kemajuan yang ada, dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5 katakan. Mengikut Tuhan itu ibaratkan kita sedang lari maraton. Mengikut Tuhan itu seumur hidup. Sebab itu kita perlu untuk membawa firman sebagai bekal. Jadikan firman sebagai dasar kita yang teguh. Lalu poin terakhir, tetaplah beriman, bertahan dalam iman, dan pengharapan kepada Yesus Kristus, karena hanya melalui Yesus Kristuslah kita layak di hadapan Allah. Dalam kehidupan sebagai manusia, kita tidak pernah terlepas dari perbuatan dosa yang membawa kita kepada penderitaan. Sebab itu satu-satunya pengharapan kita
untuk layak menghampiri Allah ialah iman kita kepada Yesus Kristus yang sanggup menyucikan dan membawa kita ke hadirat Allah untuk menerima kasih karunia-Nya. Tetaplah senantiasa bertahan dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan selalu mengajar dan memampukan setiap kami untuk senantiasa tetap bertahan dalam setiap ujian iman. Kami percaya kami akan melihat mujizat-Mu satu persatu di dalam hidup kami. Sebab Tuhan kami tidak pernah kehabisan roti maupun ikan buat setiap keluarga dan individu yang selalu berharap kepadanya. Kami juga mau terus menopang dalam doa buat semua Sobat ECA Ministry dimanapun mereka berada. Biar dalam setiap pergumulan apapun yang mereka hadapi, Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan jalan keluar serta mujizat bagi semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sama-sama percaya katakan, amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk yang berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.